sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kedua, yaitu pertama pelajaran PKN halaman 21 tentang materi hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Lingkungan telah memberikan semua hal untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Maka sudah sewajarnya dan sepatutnya kita harus menjaga, mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan baik dan bijaksana. Nah, bagaimana caranya? Beberapa kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama adalah membersihkan lingkungan dari sampah. Kedua, melakukan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul. Ketiga, mengurangi polusi. Yang keempat, menggunakan energi alternatif. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, tentunya kita akan mendapatkan hak yang didapat manusia dari lingkungan setelah melaksanakan kewajiban. Yang pertama adalah menikmati lingkungan yang segar, sehat, dan nyaman. Kemudian memperoleh air bersih yang disediakan oleh alam. Ketiga, bebas dari pencemaran lingkungan. Keempat, mengolah tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke pelajaran SBK halaman 23. Kemudian dilanjut ke halaman 24. Materinya tentang alam. Nah, ada lagu anak yang berhubungan dengan alam, yaitu Memandang Alam. Ada yang sudah tahu lagunya? Mari kita dengarkan lagunya berikut ini. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran ketiga, dimulai dengan pelajaran IPA halaman 26. Materinya tentang bahan bakar fosil. Nah, minyak bumi, batu bara, dan gas itu adalah beberapa contoh bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil digolongkan dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan karena berasal dari fosil prasejarah dan tidak akan tersedia kembali setelah digunakan. Pemakaian energi yang meningkat menyebabkan persediaan bahan bakar fosil semakin menipis. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi juga menimbulkan emisi gas buang yang akan mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan energi alternatif
untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti biosolar dan biogas. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari bahan bakar fosil. Yang pertama adalah mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Yang kedua, lebih mudah diolah dan digunakan. Ketiga, transportasi mudah dilakukan karena bisa menggunakan truk, tangki, atau melalui pipa. Selain kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari bahan bakar fosil yaitu yang pertama, menimbulkan polusi yang dapat mencemari lingkungan. Kedua, harga tidak menentu. Ketiga, penambangan bahan bakar fosil dapat merusak lingkungan. Keempat, tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran keempat. Pertama dimulai dengan pelajaran bahasa Indonesia halaman 33. Nanti anak-anak membaca wacana yang berjudul Hutan dan Bocah Laki-laki. Kemudian dicari misalnya kata-kata yang kurang dipahami dan dicari artinya. Boleh. Nah, lanjut ke pelajaran PKN halaman 36. Masih tentang pelajaran hak dan kewajiban. Kita sudah pelajari di pembelajaran kedua. Hak di rumah apa, kewajiban di rumah apa, hak anak-anak di sekolah apa, kemudian kewajiban di sekolah juga seperti apa. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya, masuk ke pembelajaran kelima. Pelajarannya dimulai dari pelajaran IPS halaman 38 tentang profesi. Nah, profesi ini adalah suatu pekerjaan. Dibedakan menjadi dua berdasarkan penghasil barang atau penghasil jasa. Nah, kita ini sudah berulang-ulang materinya. Contoh profesi yang menghasilkan barang: petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Dan contoh profesi yang menghasilkan jasa yaitu guru, dokter, dan supir. Masih banyak lagi contoh yang lain. Kemudian pelajaran SBK halaman 39. Ini kita menyanyikan lagu Memandang Alam. Tadi sudah diputar videonya, bisa dilihat dan bisa diikuti. Pelajaran berikutnya adalah IPS halaman 40, masih tentang materi PLTA. Tapi di sini kita akan mengenal wilayah-wilayah dan nama PLTA-nya. Contoh daerah Aceh, nama PLTA-nya adalah Peusangan, dan masih banyak yang lainnya. Nanti dibaca-baca ya. Dan lanjut ke pembelajaran terakhir. Ada pelajaran PKN halaman 42. Perbedaan antara sumber daya alam tidak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan. Nah, di sini jika sumber daya alam tidak terbarukan akan habis pada waktu tertentu, tetapi berbeda dengan sumber daya alam terbarukan, dia tidak akan pernah habis. Ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Bahasa Indonesia halaman 43, membaca wacana tentang konservasi sumber daya alam hayati.
Nanti materinya dibaca. Seperti biasa, apabila ada kata-kata sulit, boleh ditulis di kolom berikut ini. Kemudian dicari artinya. Ini untuk pengetahuan anak-anak. Kemudian kalau masih ada kesempatan, boleh sambil dibaca uji kompetensi 1, boleh sambil dikerjakan. Ya. Itu aja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.